teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Gue rasa STY out aja deh, udah cukup. Gue rasa udah cukup STY menangani timnas di AFF. Jadi out aja di timnas AFF, nggak usah pegang AFF lagi. STY fokus aja ke Asia atau ke kualifikasi Piala Dunia. Karena kan di AFF juga tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda. Makanya biarkan coach muda yang coach usia muda seperti coach Indra atau coach Nova yang diberikan kesempatan untuk melatih timnas di Piala AFF. Supaya itu juga tidak menimbulkan polemik seperti ini. Karena kalau seperti ini kan ujung-ujungnya dia kena pressure lagi dari PSSI. Targetnya dia pun ngomong loh sebelum itu, kita bisa masuk final, kita maunya masuk final. Dan ini lolos grup aja enggak. Jelas itu akan membuat posisinya menjadi kembali lagi terdesak oleh federasi. Karena yang gaji itu federasi, yang punya target itu federasi dengan dia. Sudah kompromi lah, saling kompromi. Artinya ya kalau federasi ntar amit-amit gitu, kita bisa apa? Kita kan nggak bisa apa-apa juga. Ya kembali lagi memutuskan federasi. Nah ini yang repot. Maka dari itu ya sejak awal harusnya nggak usah STY yang melatih di AFF pemain-pemain muda ini. STY fokus aja ke event-event yang benar-benar FIFA seperti Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Gimana menurut kalian? Ya kalau semuanya STY mungkin ini ada persetujuan juga antara federasi dan STY. STY mau coba untuk regenerasi pemain-pemain muda karena kan tujuannya sebenarnya untuk persiapan SEA Games tahun depan. Jadi ya kalau misalkan yang diturunkan itu pemain-pemain muda untuk Piala AFF, saya pikir tidak ada salahnya juga. Cuma di tengah perjalanan kan ya PSSI bilang, ya siapa bilang tidak ada target? Itu kan kita punya target. Setiap kali bertanding ada event itu PSSI punya target begitu. Padahal dari awal yang kita tahu sebenarnya bukan target untuk masuk final ataupun jadi juara begitu, tapi ya, untuk tujuannya untuk regenerasi begitu, untuk memperkuat mental mereka. Tapi apapun polemiknya yang sekarang terjadi ya kita berharapnya jangan sampai berlarut-larut sampai ya menimbulkan perpecahan lah, jangan sampai seperti itu. Indonesia kalah, keputusan wasit Toji Takasaki dan drama Filipina ala Bahrain jadi sorotan. Pada dasarnya Indonesia menguasai jalannya pertandingan kalah melawan Filipina kemarin. Namun ada beberapa insiden kontroversi di pertandingan yang membuat Indonesia kalah. Pertama adalah keputusan wasit Toji Takasaki saat memberikan penalti untuk Filipina. Entah bola mengenai tangan atau dada dari Donitri, dia sempat berdiskusi dengan wasit VAR cukup lama. Meski pada akhirnya dia tetap yakin bola yang mengenai tangan Donitri. Kemudian ada drama guling-guling dari pemain Filipina yang membuat intensitas pertandingan di babak kedua menurun. Memang waktu lawan Filipina ya kita semua jengkel, bukan karena permainan Indonesia ya. Memang bagus Indonesia menguasai pertandingan, dari ball possession pun kita unggul, shooting pun kita unggul, kemudian operan pun kita unggul dari Filipina. Cuma kontroversialnya waktu ya pelanggaran yang dilakukan sama Donitri ya, dia itu dianggap sebagai handsball sama wasit, cuma kan angle kamera itu tidak jelas gitu. Nah, ada kejadian juga di Liga Eropa waktu itu, ada kiper yang keluar dari kotak 16 ya, kemudian dia mencoba untuk menghalau bola. Nah, wasit itu tuh kasih keluar kartu merah loh untuk kipernya itu. Tapi setelah dicek VAR, rupanya bukan kena tangannya, tapi kena bagian dada luarnya gitu. Jadi akhirnya kartu merah itu ya dianulir begitu, kipernya bersih begitu, tidak melakukan pelanggaran. Nah, kasus Donitri tadi malam, saya pikir itu harusnya bukan hanya sekedar mendengar komunikasi dari wasit VAR saja, tetapi kita harus lihat monitornya, harus ada video reviewnya gitu. Tapi itu tidak ada, makanya saya bilang saya paling benci VAR yang ada di AFF ini, karena bukan sepertinya lagi, memang tidak ada gunanya VAR di AFF ini. Padahal kita lihat di Manahan Solo itu untuk monitor yang ya lumayan besar lah, mungkin itu ada terpampang di lapangan, di luar lapangan maksudnya. Itu apa salahnya wasit ke sana dan lihat apakah benar-benar memang Donitri itu melakukan pelanggaran handsball atau justru mengenai dadanya. Jadi ya itu seperti tidak berguna lah VAR nih. Kemudian Filipina juga seharusnya ada pemain Filipina yang di kartu merah. Yang paling mutlak harusnya kena kartu merah waktu Victor Detan itu ditanduk sama pemain Filipina di dadanya kan. Harusnya, tapi wasit malah membiarkan
pemain Filipina itu ada di lapangan. Itu yang membuat kita bertanya-tanya juga, guna apa sih VAR sebenarnya ada di AFF ini? Ya tidak ada gunanya. Muhammad Ferrari lakukan sikutan yang tidak perlu. Berakhir sudah perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Garuda Muda harus takluk 1-0 oleh Filipina. Indonesia sejatinya lebih mendominasi pertandingan, namun dominasi saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi finishing yang bagus. Iyalah. Justru pada menit 42 Muhammad Ferrari mendapat kartu merah dari wasit setelah terlibat insiden dengan pemain Filipina. Bermain dengan 10 orang, Indonesia masih bisa memberikan perlawanan. Sayangnya pada babak kedua Donitri dianggap melakukan handball dan Filipina mendapat hadiah penalti. Skor 1-0 bertahan sampai akhir laga. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mengakhiri babak grup di posisi 3 dan otomatis tersingkir. Tetap semangat Indonesia, kita masih punya ajang yang lebih penting, yakni kualifikasi Piala Dunia. Harusnya Ferrari tadi malam itu keuntungan, harusnya keuntungan untuk Indonesia, di mana ketika dia dipeluk, ya, pemain Filipina berusaha untuk mencegah dia tidak dapat bola. Ya kalau saya sih, saya pura-pura jatuh, pura-pura disikut lah. Ya persetan dengan VAR, toh VAR-nya juga tidak ada video review, ya kan? Harusnya ya dia ambil keuntungan dari situ, tapi malah ya dia bersikap ya arogan gitu. Dia justru yang menyikut pemain Filipina dan akhirnya dia kena kartu merah. Harusnya ya kita dapat keuntungan dari situ sebenarnya. Tapi ya Ferrari tidak melakukan itu. Sudahlah, kita lupakan itu. Ya dia juga seorang kapten, harusnya menjadi ya yang paling kalem sebenarnya, tidak melakukan insiden-insiden yang harusnya tidak perlu, tapi dia lakukan itu dan akhirnya kerugian untuk kita. Kita bermain 10 orang, dapat penalti pula, ya kan. Akhirnya kita kalah dan tidak bisa melanjutkan ke babak semifinal itu. Impian Indonesia untuk mendapatkan piala AFF pertama mereka gagal apabila dikalahkan oleh tim Filipina yang berada di tangga 150. Mereka kalah 1-0. Semalam guys, sebelum... Bukan masalah dia ada di tangga 150 dan kita ada di 120-an. Masalahnya mereka turun dengan pemain senior, sedangkan kita turun dengan pemain U22 gitu. Jadi kalau seandainya kita kasih turun pemain senior pun habis mereka, iya kan? Kita bertanding berapa kali dengan mereka, mereka kalah terus. Bermain di kandangnya kita kasih hancur-hancuran mereka, iya kan? Ya Sintayong sendiri bilang, ya kita kalah mungkin kita gagal gara-gara kita kasih turun pemain U22. Kalau pemain yang senior yang menang mungkin kita dapat juara itu, Sintayong bilang. Video Malaysia tu keluar, ramai tu yang DM aku, 10 ke 20 orang DM aku. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Bang, bila nak bahas pasal Malaysia kalah, korang boleh tengok sendiri, banyak yang gelak dekat aku semalam. Sombong amat. Okay, penuh emoji ketawa dekat komen semua kan. Tapi pagi ni sunyi sepi. Mana request? Mana request daripada korang-korang ni? Takkanlah support time menang je. Kita ni, timnas kita tak kisahlah kalah ke, seri ke, menang, kita kena muncul. Kita kena support. Okay? So, kita... Aku tak tahulah ini karma is real ke kafaroh ke apa kan. Tapi aku sajalah nak tunjuk screenshot komen-komen menarik yang aku dapat semalam. Komen pertama kita ada daripada Adnan K90. Malaysia, where is your pride? You can't even reach the semi-finals in a Southeast Asian event. Adnan, are you in the semi-finals, Adnan? Si Butang follow hanya setakat ASEAN je. ASEAN. Okay, menarik juga ni. Kemudian kita ada komen daripada Heyans. Aku sedih banget. Malaya mau jumpa Indonesia tapi balik kampung. Aku reply, jumpa dekat airport. Dua-dua tak jumpa kat semi-final. Tak jumpa, dua-dua jumpa kat airport. Dan macam biasalah, banyaklah ketawa semalam. Aku malas lah nak screenshot semua. Korang boleh tengok, komen ada 2,000 lebih kot. Teruskan ketawa. Itulah, karma is real lah guys. Jangan sombong. Dan macam biasa, komen yang selalu kita dapat, kita ada peningkatan. Okay, so sajalah aku nak terus sikit kan. Sebenarnya komen yang positif tu pun banyak juga. Lagi-lagi dekat Instagram dan Facebook banyak sangatlah komen positif. Terima kasih kepada mereka-mereka yang komen positif semalam. Yang komen-komen macam ni, aku tak boleh buat apalah kan. Okay, memang ya yang sombong-sombong itu mungkin ya fans FOMO saja. Yang mereka itu maunya yang cuma menang gitu. Tapi kalau kalah mereka ya hujat-hujat gitu kan. Itu biasa lah. Itu di dunia supporter itu pasti ada seperti itu. Ada yang sombong, ada yang menghina negara lain. Tapi mereka lupa itu kalau timnas sendiri saja lagi hancur-hancuran untuk di AFF ini. Tapi jangan senang dulu Malaysia.
Kita tuh kasih turun pemain U22 loh. Bayangkan kita kasih turun pemain U22, sedangkan Malaysia itu kasih turun pemain seniornya mereka semua tuh. Iya kan, ada Sergio Aguero, iya kan, Dominic Tan, backnya mereka itu. Mungkin hanya pemain mungkin si yang kena air keras itu siapa namanya, Hafiz Salim kan, yang tidak diturunkan sama mereka. Tapi rata-rata yang bermain di sini tuh pemain-pemain seniornya mereka semua itu, termasuk pemain naturalisasinya dorang. Nah kita di timnas Indonesia kita pemain U22 bahkan bukan umurnya yang 22 tapi rataan umur mereka itu 20,9 tahun mungkin itu 20-an tahun saja. Jadi tidak semua tuh pemain senior yang bermain di senior mungkin Asnawi ya kan, Marcelino, Arhan, Strike itu saja. Sedangkan yang lain semua itu ya belum pernah main di timnas, itu baru sekali main timnas. Tapi Vietnam pun kewalahan. Tapi itulah ceritanya, kita juga tidak lolos ke semifinal gitu. Aman ya, timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF. Ini salah kita semua. Yang pertama, salah masyarakat punya ekspektasi yang tinggi. Yang kedua, salah Sinteyong tidak memanggil para pemain-pemain yang sudah terbiasa main. Ketiga, salah para klub yang pemain diaspora, karena belum tentu ketika misalnya STY panggil para pemain itu bisa berangkat ke Indonesia. Salah PSSI, pemerataan peningkatan kualitasnya tidak rata. Dan yang paling parah adalah ternyata tidak semua anak muda bisa diberi kesempatan, apalagi untuk jangka pendek dan ekspektasi yang besar. Yuk, saatnya, ini adalah pukulan telak buat kita semua untuk semakin berbenah terhadap sepak bola Indonesia. Tulis komen. Ya kalau mau berbenah paling utamanya kok sistem kompetisinya dirubah gitu, diperbaiki gitu, supaya ya ada bibit-bibit baru yang bisa diproyeksikan gitu. Kalau kita bilang PSSI-nya salah begini-begini, klubnya salah begini-begini, ST-nya salah begini-begini, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya justru tambah banyak masalah, tidak ada solusinya gitu. Nah solusinya apa? Ya perbaiki kompetisi yang ada di dalam negeri. Jangan hanya liganya saja, tapi mulai dari kelompok umur ya kan. Mungkin Liga 3, Liga 4-nya juga harus berjalan. Tarkamnya juga harus diperhatikan supaya pada dari situ timbul bibit-bibit yang baru dan kita bisa proyeksikan kayak event-event AFF berikutnya. Mungkin seperti itu baru keren. Dari Piala AFF, kita jadi bisa menyeleksi pemain-pemain yang layak dipromosikan, mana yang jangan dipanggil lagi. Ferrari jelas jangan dipanggil lagi karena merugikan tim, padahal timnas tadi sudah mulai menemukan flow dalam bermain. 5 hari lalu, pemain yang juga pernah dipanggil timnas senior, Ramadan Sananta, di kartu merah gara-gara menyikut juga. Timnya, Persis Solo, jadi tidak bisa menang melawan PSBS Biak. Pemain harus sudah tahu kalau menyikut itu sudah pasti kartu merah. Pemain-pemain seperti ini sebaiknya jangan dipanggil ke timnas lagi. Sebaliknya, pemain-pemain yang layak dipromosikan adalah Victor Detan, Donitri, Cahya, dan Ahmad Maulana. Sisi positif lainnya adalah pemain-pemain muda kita ternyata bisa memberikan perlawanan terhadap tim-tim senior yang ada di ASEAN. Yes. Tentu hal ini merupakan tanda-tanda yang baik untuk regenerasi timnas kita ke depannya. Sebaiknya kita fokus untuk bulan kualifikasi Piala Dunia nanti dan laga-laga lain di level Asia lainnya. Saya pikir ya man of the match tadi malam itu mungkin ya, kalau kita mau pilih saja kipernya kita itu bagus sekali tadi malam itu. Beberapa kali peluang emas dari Filipina tapi mampu di save sama kipernya kita itu. Ya bagus lah. Ya, akhirnya kita dapat kiper lagi dari ajang AFF ini yang mungkin bisa diproyeksikan untuk Piala Asia nanti itu. Pagi boy. Sorry nih agak terlambat nih. Nama juga L terlambat ya. Ada yang lagi rame nih boy. Yaitu adalah gambar di belakang gue ini. Sebuah gajah yang berdiri di atas sebuah bola. Mari kita bahas boy. Intinya dari kemarin banyak dari kalian yang minta gue buat bahas ini, yaitu adalah tentang si nggak pernah gue ajak ini mengalami peretasan data atau berurusan dengan hacker. Dan orang yang berurusan sama Bung Toel itu namanya adalah Vault Anonim. Intinya ya, Doi ini itu mulai merasa resah dengan Bung Toel. Dan Doi membuka data dirinya Bung Toel boy. Sekali lagi gue nggak tahu apakah si Vault Anonim ini itu beneran ya, beneran bisa ngelakuin hal kayak gini. Tolong kalau misalnya lu pada tahu, kasih tau gua. Karena ini biar nggak jadi bola liar nih boy. Kenapa gua penasaran banget nih sama case kali ini nih. Si Vault Anonim ini itu ngebuka salah satu hal yang menurut gua sangat menarik nih boy. Doi bilang di salah satu postnya, coba itu tanyain si Toel, waktu di PSSI kenal kode sandi air mani gajah nggak?
awalnya gue kayak, maksudnya apaan? Karena ini namanya kode itu bisa banyak sekali tafsirannya, boy. Gue bukan ahli bahasa cuma dari 3 suku kata tadi. Air mengalir, money mungkin money duit kali ya, gajah pengaturan skor. Sekali lagi ini cuma menurut gue aja. Kalau kalian punya pendapat silakan kalian suarakan, boy. Ini negara demokrasi. Gua berharap Intinya Towel tidak diajak lah, itu saja. Aku mau bahas sedikit lah seputar Ferrari ini yang kena kartu merah ini. Cukup sangat disayangkan, sangat merugikan tim. Ya, permainan tensi tinggi. Sebenarnya tensi tinggi itu udah biasa memang di sepak bola, biasa. Ya, namanya juga kebawa suasana. Cuman kalau sampai ngikut kartu merah kau. Kayak mana gitu loh, Mas. Kok kebawa-bawa ini, maksudnya mungkin kesan biasa nyikutnya itu mungkin di Ligue 1 kali ya. Cuma kena kartu merah juga sih Ligue 1 sekarang ya, ada VAR. Kenapa harus nyikut gitu? Kenapa? Permasalahan itu si Ferrari ini kapten. Tahu kan wibawa kapten kayak gimana kan harusnya kan? Masa emosian? Ya kalaupun emosian juga jangan sampai nyikut. Ini seleksinya gimana gitu bisa sampai milih si Ferrari di kapten? Orangnya kayak gini loh, parah. Kalau kayak gini tuh parah, merugikan tim. Ayolah, kita main di Piala AFF. Ini Piala AFF ini memang bukan target utama kita loh. Target utama kita kualifikasi Piala Dunia. Tapi bermain di Piala AFF ini itu buat meningkatkan level permainan, buat meningkatkan skill individual, buat cari pengalaman lebih matang lagi. Ya, lawan kita tuh dari negara-negara lain di ASEAN ini. Jadi level permainannya udah pasti beda lah. Tolong pemain Ligue 1 yang main di timnas gitu, tolong gitu loh, jangan sampai ada lagi hal-hal yang kayak gini yang bisa merugikan tim. Stop lah ilmu solid soccernya, kita main bola soalnya. Ya memang kalau jangankan di Asia Tenggara, di Eropa saja kalau sudah menyikut itu pasti kartu merah. Pokoknya mulai dari kepala ke dada itu ya fatal sih, harus kartu merah itu. Nah, kenapa hanya Ferrari yang di kartu merah dari malam itu? Harusnya si pemain Filipina ada satu backnya mereka tuh yang tanduk pemain kita juga si Victor Detan harusnya di kartu merah. Itu kan di dada itu telak itu dia dengan sengaja tuh. Tapi itulah kita juga bingung dengan wasitnya ini. Kenapa wasit dari Jepang lagi? Wasit dari Jepang lagi. Apakah dari wasit dari yang lain tidak ada kah? untuk pemain timnas Filipina yang tadi main lawan Indonesia, dan dengar ini ya, aku pribadi nggak nyari alasan lah. Indonesia kalah ya memang kalah aja, nggak lolos memang nggak lolos. Tapi jujur lah, kalian dulu cara bahrain kan buat ngalahin kami. Gini. Aku cuma mau bilang sama kalian buat pertandingan selanjutnya, saran aja nih, kalau emang lagi sakit, gak usah dipaksakan kali main. Masa disenggol sedikit jatuh, gak disenggol sedikit guling-guling. Daripada kalian ke stadion main bola, mending kalian mainnya ke sini. Nah ini, biar sehat kalian. Atau minimal di sinilah, biar dikusuk kalian. Otak kalian itu kayaknya perlu dikusuk juga kayaknya. Kalau kata orang tua dulu bilang, jangan kalian pura-pura sakit kalau kalian gak sakit. Nanti betulan sakit dibikin tuan, nangis kalian. Nanti kalian pura-pura sembuh, nanti bikin tuan, mau kalian? Kalian yang kasihan. Sebenarnya gampang aja kan, kalian kalau lagi sakit bikin surat sakit terus datang ke panitianya, Pak, ini Pak. Fans saya rupanya kau bang. saya nggak bisa datang, saya nggak bisa main. Udah, ini gara-gara kalian yang penyakitan, orang nontonnya pun udah malas ya kan. Buat abang-abangku pemain timnas Indonesia, kalian juga nggak usah berkecil hati. Memang nggak level kita turnamen ini terlalu berat. Soalnya level kita masih di Piala Dunia aja. Jangan kalian ketawa, betul ini. Messi aja yang juara dunia nggak punya Piala AFF ini. Makanya aku respectnya lah buat negara yang pernah juara Piala AFF. Udah gitu buat supporter Indonesia, kalian juga nggak usah mikir, alah kita kalahnya karena nggak ada pemain diaspora. Kalau pemain diaspora kita main pas menang kita, percayalah nggak akan menang. Memang udah terkutuk kali turnamen ini buat Indonesia. Malah menurut bagusnya kita nggak full tim di turnamen ini. Dan bayangkan kalau dari full tim ya kan, udah full tim nggak juara pula, malu kali kita. Jadi nggak usah terlalu sedihkan kali lah, jadikan pembelajaran aja. Buat Filipina, saya share lagi di sisa turnamen ini ya. Yang perlu kalian tahu, Indonesia bakalan comeback stronger. Bakalan kami balas kalian Filipina, tengoklah. Gak di bola, di Mobile Legends pun jadi. Mobile Legends keren juga gitu ya. Alah, buat tetangga dan sahabatku Malaysia, infokan dulu gua mana yang kosong nih, biar kita masuk sama-sama. Bareng-bareng aja gitu ya, share loh. Kalau kita punya pemain senior yang masuk, pasti ya cedera semua. Ya pemain Filipina, pemain Vietnam itu mereka bukan hanya Vietnam, Myanmar juga, Laos juga itu main kungfu solid soccer semua itu. Jadi ya syukurlah kita punya pemain senior itu tidak ikutan ajang Piala Antar Kampung se Asia Tenggara nih. Kalau sampai ikut Piala Antar Kampung se Asia Tenggara,
habis, pasti bisa cedera mereka. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video dan tanggapan dari netizen soal sepak bola kita. Jadi ya secara mengejutkan. Ya tidak mengejutkan juga sih, karena kita pakai U22. Ya itu alasan paling masuk akal itu. Jadi kita harus mengakui kalau kita tidak bisa lolos ke semifinal karena kalah 1-0 dari Filipina, dan kita harus terhenti di babak penyisian grup. Ya, awalnya kita sudah ya hina-hina Malaysia itu. Tapi kita harus sama-sama dengan Malaysia, kita mengikuti Malaysia bukan ke semifinal tapi ya keluar dari AFF. Akhirnya kita harus berbesar hati. Ya walaupun ada sedikit insiden di lapangan ya kita harus terima itulah. Maksudnya jangan buat banyak alasan. Harus terima kalau kita kalah dan ya fokus kembali ke bukan piala tapi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, fokusnya ke sana. Dan mungkin tahun depan ada banyak event lagi, mungkin kualifikasi Piala Asia U23 juga. Jadi mungkin pemain-pemain ini akan dipersiapkan ke sana, mungkin akan ya kolaborasi lah dengan beberapa pemain diaspora kita. Jadi ini layak ditunggu teman-teman. Jadi masih panjang perjalanan timnas, tidak berhenti di AFF ini. Jadi jangan berkecil hati, jangan marah-marah, jangan hujat-hujat pemain. Kalau kita kalah di AFF ini ya mungkin Ferrari melakukan kesalahan ya sudah, it's okay lah, itu bagian kecil dari permainan. Jadi sudah, jangan sampai hujat-hujat. Boleh mengkritik mereka, siapa saja boleh mengkritik ya, bebas. Kan negara demokrasi, kita punya hak yang sama untuk bersuara. Tapi jangan hujat mereka lah. Mereka sudah melakukan yang terbaik kok di lapangan. Ya mereka sudah berusaha mati-matian ya sampai Ferrari kena kartu merah. Saya pikir itu bagian dari usaha juga. Cuma agak sedikit ya beresiko lah harus kena kartu merah. Jadi kita jangan sampai hujat mereka, apalagi maki-maki ya itu tidak bagus lah. Nanti mental mereka rusak, siapa lagi yang mau main bola? Ya mereka saja yang dipanggil sama STY kan. Jadi ya sudahlah, kita fokusnya dukung saja mereka, support saja mereka supaya ke depannya mereka bisa main bagus lagi dan menghibur kita semua. Timnas kita main bagus, peringkat FIFA-nya naik lagi karena sekarang dari 124 turun lagi sampai 130 ya. Target untuk masuk 100 besar ya naik turun ya, fluktuasi ya. Tidak menetap dia. naik turun ya, itulah teman-teman hasilnya. Jadi kita harus bisa menerima. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.